Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Oke. Alhamdulillah pada hari ini Bu Arin diberikan kesempatan untuk mendampingi teman-teman belajar online. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya kita menjadi lebih bersemangat. Tepuk semangat, 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 luar biasa. Dan tidak lupa juga Bu Arin di sini ingin menanyakan bagaimana perasaannya teman-teman hari ini. Bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Bu Arin harap teman-teman selalu memiliki perasaan senang, semangat, dan selalu bahagia. Bu Arin juga hari ini perasaannya sangat bahagia dikarenakan Bu Arin diberikan kesempatan dalam mendampingi teman-teman belajar bersama. Oke, langsung saja ya. Untuk tema kita hari ini adalah mencintai apa yang kita miliki. Untuk konsep pilar kita hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu masih dengan konsep pilar 8. Mari kita sama-sama melakukan tepuk pilar 8 yuk. Tepuk pilar 8, toleransi, cinta damai, dan kesatuan. Oke. Dan untuk konsep pilar kita hari ini adalah cinta damai. Kira-kira teman-teman ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan cinta damai? Oke, jadi Bu Arin akan beritahu teman-teman ya. Untuk cinta damai itu sendiri adalah perbuatan, tindakan, dan perkataan yang membuat orang lain senang dan merasa aman ketika berada di dekat kita. Oke, setelah teman-teman mengetahui apa itu yang dimaksud dengan cinta damai, diharapkan nanti teman-teman bisa menerapkan di kehidupan teman-teman, baik di rumah, di sekolah, dan di Oke, Bu Arin akan memberikan sedikit contoh yang mencerminkan sikap cinta damai ya. Oke, yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika teman-teman belajar bersama atau ketika teman-teman sedang bermain, ketika orang lain memiliki pendapat, maka kita harus menghargai sehingga kita nanti bisa disukai banyak orang. Terus contoh yang kedua, ketika kita berbuat salah terus ada teman yang mengingatkan, teman-teman tidak boleh marah, dikarenakan ketika dari seseorang yang mengingatkan kesalahan kita, berarti tandanya mereka peduli atau sayang kepada kita. Jadi seharusnya kita bisa berterima kasih, seperti itu. Bu Arin yakin teman-teman sudah bisa memahami semua ya, dan teman-teman juga bisa menerapkan dimanapun teman-teman berada, baik di rumah, di sekolahan, dan di mana-mana, seperti itu. Bu Arin harap teman-teman bisa memiliki rasa cinta damai. Oke, Bu Arin akan langsung lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam teman-teman. Nanti kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ya? Oke, Bu Arin akan langsung jelaskan dari pengertiannya dulu ya. Untuk pengertiannya itu sendiri adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin atau tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Untuk perkembangbiakan vegetatif itu sendiri ada dua macam teman-teman, ada yang alami dan ada yang buatan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya teman-teman, tanpa adanya bantuan dari manusia. Terus untuk cara perkembangbiakan vegetatif alami nanti ada 6. Yang pertama tunas, yang kedua spora, yang ketiga membelah diri, yang keempat umbi, yang kelima rizom,
Yang keenam atau yang terakhir adalah geragi atau stolon. Oke. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tunas. Tunas adalah bagian baru dari tumbuhan induk. Namun tunas tidak bergantung pada induknya, tetapi tunas itu nanti bisa hidup dengan sendirinya. Seperti itu. Untuk contohnya adalah pohon bambu, pohon pisang, dan pohon tebu. Dan ini untuk gambarnya ya teman-teman. Ini adalah contoh tunas pohon bambu. Dan yang kedua ini adalah contoh tunas pohon pisang, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah masih terkait dengan tunas, tapi ini tunasnya beda, yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tumbuhan yang menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan atau yang tumbuh tidak pada tempatnya. Tumbuhan dengan perkembangbiakan tunas adventif akan tumbuh tunas pada bagian yang biasanya tidak bertunas, tumbuhnya pada daun atau akar. Untuk contoh adventif daun atau tunas adventif daun yaitu seperti cocor bebek, terus wijaya kusuma. Terus untuk contoh tunas adventif akar yaitu seperti cemara, pohon sukun, pohon karsem, atau kesemek, seperti itu. Ini Bu Arin berikan contoh gambarnya. Ini adalah contoh tunas adventif daun, yaitu pada cocor bebek. Dan yang kedua ini adalah pada tumbuhan cemara, yaitu tunas adventif akar. Terus Bu Arin akan langsung lanjutkan ke spora. Untuk spora itu sendiri adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada daun spora terletak di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Sporangium berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan dari kotak-kotak spora. Sorus itu biasanya terletak di bagian bawah tumbuhan paku yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Dan seperti ini teman-teman, ini adalah tumbuhan pakunya dan ini adalah sorus-sorusnya. Dan di sorus nanti ada sporangium, di dalam sporangium nanti ada spora, seperti itu. Dan ini untuk contoh gambar ketika sporangium pecah. Ini adalah sporangium teman-teman, seperti kulit-kulitnya ini, yang ada kulitnya ini adalah sporangium. Ketika pecah nanti spora akan bertebaran dan ketika jatuh pada media yang subur nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Oke. Selanjutnya adalah membelah diri. Jadi membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel yang setelah memisahkan diri tetap menempel dan ada yang membentuk kelompok. Untuk contohnya adalah volvox yang merupakan bagian spesies dari gagang hijau. Dan ini adalah contoh gambar dari volvox atau gagang hijau. Selanjutnya adalah umbi. Jadi umbi itu ada 3 macam teman-teman. Ada umbi lapis, ada umbi batang, dan yang terakhir adalah umbi akar. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batang. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang berbentuk seperti akar dan bentuknya berbuku-buku dan setiap ujungnya terdapat calon tunas yang tumbuh menjalar dalam tanah. Untuk contohnya adalah lengkuas, kunyit, jahe. Terus yang terakhir adalah stolon atau geragi. Untuk geragi atau stolon itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Terus terdapat
ruas-ruas, dan ruasnya itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru seperti itu. Dan untuk contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Ini teman-teman untuk contoh geragis atau stolon pada tumbuhan stroberi. Dan ini adalah contoh stolon pada rumput teki. Oke. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami sudah selesai ya teman-teman. Mungkin materi ini yang bisa Bu Arin sampaikan, semoga bermanfaat. Bu Arin yakin teman-teman adalah teman-teman yang luar biasa, sehingga teman-teman bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, baik secara langsung atau melalui pembelajaran online. Apabila ada salah-salah kata yang Bu Arin sampaikan, Bu Arin minta maaf yang sebesar-besarnya. Bu Arin akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.